Kali ini kami akan membahas bagaimana langkah-langkah menjalankan ataupun langkah-langkah sebagai proktor pada pelaksanaan ujian AKM 2021 dengan moda semi online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami Tunmen Tutorial. Kali ini kami akan membahas bagaimana langkah-langkah menjalankan ataupun langkah-langkah sebagai proktor pada pelaksanaan ujian AKM 2021 dengan moda semi online. Oke, teman-teman semua pastikan mesin ataupun Samro adminnya sudah berhasil dijalankan dan tampil seperti yang teman-teman lihat. Seperti ini. Kemudian silakan teman-teman masukkan password yang sudah diterima melalui website ataupun teman-teman proktor sudah mencatatnya. Silakan klik submit untuk masuk ke dalam Samro admin ataupun layar awal untuk menjalankan server AKM ini. Nah, sebelum kita mulai ujian, pastikan server kita sudah berada di dashboard dengan statusnya aktif, bahwa ketika server sudah aktif maka siap untuk dilakukan ataupun siap untuk digunakan. Nah, jadi teman-teman pastikan dashboardnya sudah aktif. Jika tidak aktif dengan status offline ataupun standby berwarna biru, maka teman-teman silakan di logout kembali, kemudian dicoba submit kembali hingga statusnya menjadi aktif. Nah, pertama, untuk teman-teman proktor semua, bahwa langkah pertama untuk menjadi seorang proktor itu untuk menjalankan server di menu status tes. Nah, silakan teman-teman pilih daftar tesnya yang akan diujikan, kemudian kelompoknya, kemudian klik simpan semua. Nah, maka beberapa detik ataupun beberapa saat akan nampil token di bagian atas ini. Silakan teman-teman catat, kemudian dibagikan ke anak-anak untuk konfirmasi bisa login ke soal yang akan mereka kerjakan. Nah, itu langkah pertama di status tes. Kemudian berikutnya untuk proktor di menu kelompok tes. Nah, di sini dilihat semua siswa yang berada pada sesi saat ini, maka dia akan kita tandai ataupun kita akan konfirmasi bahwa dia siap untuk mengikuti ujian dan bisa mereka login dan mengerjakan soal. Jadi di menu kelompok tes, kemudian pilih Basic All, kemudian Save Change. Nah, jika teman-teman semua tidak melakukan ini, maka anak yang berada pada komputer klien ataupun siap untuk mengerjakan ujian, maka tidak bisa masuk ataupun tidak bisa login. Oke. Nah, jika sudah, maka silakan kembali ke menu status tes untuk melihat token. Kita tunggu siswa login, maka baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Jika anak-anak sudah login ataupun sudah melaksanakan ujian, maka tugas proktor berikutnya adalah standby, dan jika nantinya ada siswa-siswi ataupun beberapa komputer yang tiba-tiba mati ataupun keluar siswa-siswinya pada sistem klien, maka teman-teman proktor langsung ke menu reset login peserta. Nah, nantinya kita anggap komputer peserta 48 ini dia komputernya mati, maka akan kita lakukan reset supaya dia bisa login kembali ke sistem. Maka silakan pilih peserta, kemudian reset peserta. Nah, maka siswa-siswi yang keluar bisa login kembali. Nah, selanjutnya tugas proktor ketika pelaksanaan ujian ini adalah di tahap akhir, yaitu melakukan laporan. Nah, jika teman-teman klik menu laporan, ada pesan konfirmasi silakan upload semua hasil tes. Untuk mengakses laporan, maka teman-teman silakan pergi ke menu status peserta. Kemudian di sini terlihat nantinya siswa-siswi yang belum diupload hasilnya. Maka silakan pilih peserta, kemudian ini kita contohkan 1,
yang belum terupload, maka kita klik menu upload hasil. Nah, di sini upload berhasil, satu data terupload. Jika teman-teman semua mempunyai banyak data, maka juga ditulis di sini data yang sudah diupload. Nah, jika upload hasil sudah, maka langkah berikutnya adalah di menu laporan. Nah, di sini teman-teman silakan diisi laporannya, nama proktor, kemudian nama pengawas. Nah, silakan menyesuaikan untuk teman-teman semua nama proktor dan pengawasnya. Di sini hanya contoh. Kemudian pilih cetak. Silakan tunggu beberapa saat sampai menu cetaknya tampil. Nah, sampai seperti ini. Nah, ini terlihat seluruh peserta yang ujian sudah tampil hasilnya sesuai dengan yang dikerjakannya. Nah, untuk itu silakan download PDF di menu download PDF. Nah, di sini terlihat di bagian kiri sudah jadi file PDF server kita, yaitu hasilnya. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu langkah-langkah yang akan dilakukan proktor ketika sedang ataupun sudah login ke halaman Sambro Admin yang pastinya sudah statusnya aktif. Kita ulang kembali, yaitu langkah pertama di menu status tes. Silakan teman-teman semua pilih daftar tes, kemudian kelompok, kemudian pastikan token sudah tampil. Jika token belum tampil ataupun belum dirilis oleh server pusat, maka teman-teman tunggu beberapa saat. Kemudian langkah berikutnya jika teman-teman proktor di dalam ruangan ataupun di kliennya ada peserta ataupun siswa-siswinya yang komputernya mati ataupun keluar dari sistem, maka teman-teman ke menu reset login peserta, cari ataupun tandai siswa-siswi yang keluar tadi, maka silakan klik menu reset peserta. Kemudian langkah berikutnya, jika seluruh siswa-siswi berhasil mengerjakan ujian dan sudah selesai, maka teman-teman proktor mengupload hasil, yaitu di menu status peserta. Kemudian silakan pilih di menu pilih peserta, maka nanti akan di checklist seluruhnya. Oke, kemudian pilih upload hasil. Jika di sini konfirmasi upload hasil berhasil, maka teman-teman sudah berhasil melaksanakan pada sesi tersebut. Nah, langkah berikutnya teman-teman proktor silakan membuat laporan, yaitu di menu laporan. Silakan teman-teman proktor isi nama proktor dan nama pengawas. Nah, kemudian jika sudah, maka pilih menu cetak, kemudian silakan download nantinya. Nah, selanjutnya langkah terakhir sebelum keluar dari sistem Sambro ini, maka teman-teman silakan backup data pada pelaksanaan hari ini. Apa gunanya backup ini? Untuk mengamankan data kita bahwa ketika hari berikutnya seandainya server tiba-tiba tidak jalan ataupun data diminta kembali, maka teman-teman semua ada punya backupnya. Nah, seperti itu fungsi dari backup ketika waktu pelaksanaan. Nah, jika sudah, alhamdulillah kita bisa logout ataupun keluar dari sistem ini. Nah, kemudian kita bagi layarnya menjadi dua untuk mematikan mesin. Kemudian kita klik HCP shutdown. Nah, tunggu beberapa saat hingga mesin berhenti dan kembali ke awal. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga bermanfaat. Dari kami, Toolman Tutorial, sedikit berbagi tentang pelaksanaan AKM 2021 pada moda semi online. Terima kasih.